Halo, ketemu lagi di channel M Arsitek. Pada hari ini saya akan membahas dunia seputar interior. Tapi interior mana dulu? Persiapan sebelum kita membuat desain interior. Jadi apa saja langkah-langkah dan kebutuhan sebelum kita mulai mendesain interior rumah kita akan kita bahas di edisi kali ini. Sebelum kita lihat video kali ini, teman-teman bisa support channel kami dengan subscribe ya, supaya kita bisa terus berkreasi, bisa terus berkembang. Jangan lupa juga share dan komen. Sekarang akan kita bahas ya, sebenarnya desain interior penting nggak sih? Seberapa penting kita mendesain interior rumah kita? Di banyak kesempatan kami dipercaya untuk mendesain interior suatu rumah atau suatu bangunan. Banyak yang datang sudah memiliki bangunan. Pak, saya sudah punya rumah, saya beli perumahan jadi, ruangan sudah dipetak-petak semua, saya sekarang bingung untuk ngatur interiornya, harus seperti apa? Banyak sekali kasus seperti ini. Apakah nggak boleh Pak seperti itu Pak? Saya beli rumah kosongan kemudian interiornya belakangan. Boleh-boleh saja. Cuma lebih baik ya jika teman-teman ketika memulai mendesain rumah, jangan tinggalkan desain interiornya. Karena interior dan eksterior itu sebenarnya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi teman-teman harus paham nih, apa memang selalu berhubungan seperti itu Kak? Jawabannya adalah iya. Jadi ketika kita mau mendesain interior, kita biasanya mendesain suatu bangunan ya, dari awal sebenarnya dari mulai denah rumah, kita sudah membayangkan nih kalau si arsitek. Kalau petakannya seperti ini, nanti dalamnya seperti apa, luarnya seperti apa. Itu harus sudah dirancang dari awal sebetulnya. Jadi ketika ketinggalan desain interior di belakangan, ketika kita mulai masuk ke dalam, misalnya nih, kita sedang mendesain kitchen set nih. Ternyata kalau space yang digunakan, yang disediakan ternyata tidak sesuai harapan penggunanya, itu bagaimana? Nah ini sudah salah kaprah, salah fatal saya bilang. Keinginannya saya kepengen punya dapur yang besar, tapi ketika bangun rumah ternyata dapurnya disediakan space-nya nggak terlalu besar. Ketika mulai mendesain kitchen set, loh kok mejanya kecil, kok cuma segini, nah ini sering sekali saya ketemu seperti ini. Jadi ketemu kasus seperti ini gimana? Ya apa boleh buat, rumahnya sudah jadi, kita hanya bisa memaksimalkan space yang ada. Tapi apakah puas pengguna rumahnya? Jawabannya adalah tidak. Karena apa? Dia sudah punya bayangan, kayaknya ruangannya besar, kayaknya. Ketika kita desain interior yang matang, dapur itu kita tahu ya kebutuhannya banyak ya. Ada sinknya, ada kompornya, ada kulkasnya, ada dispensernya, ada oven, ada microwave, cooker hood, dan lemari penyimpanan. Dapur ternyata kebutuhannya banyak kok, betul banyak. Tapi ketika kita siapkan tembok 3 meter, bayangannya kayaknya cukup tuh 3 meter. 3 meter itu hanya cukup buat apa? Satu kulkas, sink, dan kompor. Sudah tidak ada meja yang untuk preparation. Nggak ada kalau 3 meter. Loh, kok bisa Kak? Ya itu sudah kemakan semeter buat kulkas, semeter buat sink, semeter buat kompor. Lalu racik-raciknya di mana? Nggak ada jawabannya. Loh, jadi gimana dapur saya? Kurang ideal. Nah, itu contohnya teman-teman. Jadi ketika kita hanya membayangkan sekilas, tapi kita tidak merencanakan detail suatu interior rumah, hasilnya bisa sangat kacau. Padahal rumah yang kita nikmati, yang kita tinggali setiap hari, 70% tergantung dari interiornya. Kita bisa anggap mungkin yang lebih banyak kita waktunya, apakah kita lebih banyak waktunya di luar, liatin keluar rumah, atau kita lebih banyak menikmati interior rumah? Jawabannya adalah interior rumah. Jadi teman-teman sekarang mesti rubah konsep berpikirnya bahwa interior ini bagian yang sangat kita gunakan, bagian yang sangat kita nikmati sepanjang hidupnya kita. Kita di rumah, apakah sampai 1 jam melihat di depan rumah, melihat memandang rumahnya kita? Otomatis tidak. Kita lihat eksterior rumah itu paling berapa lama? Saat mungkin pergi dan saat pulang. Nggak sampai setengah jam lah paling. Kalau di dalam rumah adanya berapa jam kalian? Bisa berjam-jam. Bahkan bisa belasan jam, bisa puluhan jam kita di dalam rumah. Jadi lebih penting luarnya atau dalamnya? Kalau saya bilang interior lebih penting. Karena apa? Kita benar-benar menggunakan interior rumah kita, kamar kita, ruang kerja kita, living room kita, dapur kita itu setiap waktu. Sedangkan eksterior rumah hanya untuk kebanggaan kita aja ya. Dilihat tetangga cantik rumahnya, mewah ya. Tapi yang lebih kita gunakan seumur hidupnya kita sebenarnya interior rumahnya. Jadi teman-teman mulai lebih peka, lebih ngurusin masalah interior. Karena sebenarnya interior ini lebih banyak kita gunakan. Jangan sampai salah langkah. Ketika kalian membangun rumah, interior tinggal nanti aja deh ngurusnya, jadi kurang tepat teman-teman. Baiknya ketika mau mendesain suatu rumah, suatu bangunan, interior sudah the whole package ya. Kita mulai menyekat ruangan, membuat denah rumah, itu sudah mulai memikirkan interiornya. Saya mau kamar seperti apa, mau luasnya seperti apa, dalam kamar saya mau ada apa saja, mau seperti apa, itu sudah dibahas di depan. Jadi benar-benar nanti kalian mendapatkan desain
luar, dalam yang memang sudah sesuai dengan keinginan kita. Jadi hasilnya pun nanti kita akan bisa tahu bahwa luarnya bagus, petakan rumah bagus, denahnya bagus, interior juga sesuai dengan harapannya kita, sesuai dengan kebutuhannya kita. Jadinya kalian akan mendapatkan bangunan atau rumah, ya baik itu rumah, kos, hotel, ya kantor dan sebagainya, semua akan sesuai dengan kebutuhan dan seleranya kita. Jadi buat teman-teman jangan sampai salah langkah ya. Mulai desain itu keseluruhan, dari luar sampai dalam, rencanakan dari awal semua. Jangan sampai ketinggalan, karena kalau sampai ketinggalan, masa iya kita mau bongkar rumah karena dapurnya kita kekecilan, sia-sia kan? Ya jadi jangan sampai seperti itu. Ya harapannya kita, teman-teman sudah tahu ya ada informasi seperti ini, mulailah berpikir lebih panjang dari depan, lebih komprehensif. Mulailah desain interior dari awal, bukan di belakang. Karena sudah sampai ke belakang ini ya, seperti saya cerita tadi, kalau ada kurang, nggak berkenan dengan bangunannya, masa iya mau dijebol-jebol semua rumahnya barusan jadi? Sayang kan? Jadi baiknya dari awal. Jadi seperti itu teman-teman infonya ya. Pentingnya desain interior. Kenapa harus memikirkan interior dari awal? Karena hal-hal yang saya sebutkan tadi. Kebutuhan yang paling besar kita malah kita kadang-kadang nggak pikirin. Padahal interior ini ya tadi saya bilang 70% rumah kita nikmatinya interiornya. Pentingkan dulu interior. Jangan ketinggalan maksudnya, ketika mendesain rumah, luar, dalam itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Seperti itu teman-teman ya, semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman di luar sana ya, tidak salah langkah lagi ketika mau mendesain sesuatu, mulailah desain dari awal hingga akhir, eksterior hingga interior itu dari awal, satu kesatuan, satu paket tidak terpisahkan, sehingga apa yang kita terima pada akhirnya nanti setelah desain ini matang semua, kita bangun, kita eksekusi, kita juga menikmati dan merasakan kepuasan. Seperti itu ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.